Kecanggihan teknologi informasi menyebabkan informasi apapun juga mudah sekali beredar, tanpa ada filter, tanpa ada saringan, dan orang yang mendengarnya atau membacanya dan melihatnya jadi tidak punya lagi alat untuk menyaringnya. Tidak bisa menyortir, semua diterima, ditelan bulat-bulat, dan kalau sudah diterima sedemikian rupa, padahal belum tentu kebenarannya, itu adalah bagaikan kicauan burung yang tidak tahu entah kemana, dari mana terbangnya, menuju kemana, dan apa yang dikicaukannya. Tapi seringkali kita menjadi begitu latah dengan kicauan-kicauan demikian. Apalagi sekarang berita-berita dunia makin sulit untuk ditebak yang mana yang benar, makin sulit untuk diketahui yang mana yang memang benar-benar sehat, membangun, dan berguna untuk kita dengar. Karenanya perlu sekali kita punya telinga yang memiliki saringan, mempunyai pendengaran yang tajam kepada hal-hal yang benar. Dan telinga kita perlu ditumpulkan kepada kicauan berita-berita yang belum tentu benar. Dan kalau belum tentu benar itu juga bisa malah membuat hidup tambah kacau, tambah tidak berdaya oleh kicauan-kicauan yang penuh dengan tipu daya. Bagaimana kita bisa belajar supaya tidak dikacaukan oleh kicauan-kicauan yang penuh tipu daya dari dunia ini? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4-5 dan ayat yang ke-10. Doa Nabi Yesaya yang memohonkan kepada Tuhannya dan mengakui secara pengakuan imannya bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Yesaya 50 adalah sebuah tulisan yang berbicara tentang sosok seorang hamba Allah, yang menegaskan bahwa inilah siogyanya manusia di hadapan Tuhan. Dia menghamba kepada Tuhan dan dia adalah sosok yang harusnya patuh kepada tuntunan-tuntunan akan karya Tuhan, tuntunan-tuntunan tangan Tuhan. Sementara dunia penuh dengan tuntutan demi tuntutan. Belum lagi berita-berita yang penuh dengan kekacauan, berita-berita yang menggelisahkan dan meresahkan, apalagi lalu ditularkan, disebarluaskan begitu rupa, sampai kita terpengaruh oleh berita-berita demikian. Dan segala macam informasi dari segala macam bidang dan juga untuk segala macam aspek kehidupan, itu seringkali membuat kita menjadi kacau, tidak berdaya. Dan apalagi kicauan berita dunia itu kita perlu uji, karena sesungguhnya mengandung tipu daya. Segala sesuatu bisa dimanipulasi hari ini. Berita lama bisa menjadi berita segar, seolah-olah baru terjadi kemarin atau tadi pagi. Dan berita-berita itu dibumbu-bumbui pula, yang ditampilkan hanya sekelumit. Orang berpikir itu adalah semuanya. Yang disampaikan adalah hanya sekilas saja, tapi orang berpikir itulah sesuatu yang begitu luas dan menjadi buas menggerogoti keyakinannya. Namun Yesaya 50 ayat 4-5 dan ayat yang ke-10 memberitahukan kepada kita tentang cara untuk supaya hidup kita, iman kita tidak dikacaukan oleh kicauan-kicauan berita dunia yang penuh tipu daya. Yaitu apa? Mohonkanlah kepada Tuhan untuk memberikan lidah seorang murid dan juga telinga seorang murid. Ini jelas sekali dalam ayat yang keempat ditegaskan. Tuhan telah berikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada yang terlesu. Yang berarti tutur kata kita pun jangan sampai membuat orang dengarkan kicauan itu dan mengacaukan hidupnya.
Dan tutur kata kita pun atau berita-berita yang kita sampaikan pun, entah berupa tulisan, entah berupa gambar, entah berupa kata-kata secara lisan ataupun tertulis, itu perlu dikatakan memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Kondisi sekarang sedang susah. Semua orang sedang letih lesu. Segala bidang usaha hari ini sedang mengalami satu kondisi yang sekarat, sulit, serba sulit. Dan itu makin dipersulit oleh berita-berita yang makin membuat orang berpikiran sempit. Inilah dia yang saya katakan kicauan berita dunia yang penuh tipu daya. Sesungguhnya mungkin yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang iya dan benar adanya. Tapi si penerimanya tidak siap untuk menerimanya. Dan apalagi kalau dia tidak punya filter untuk menyaring, dia langsung dengan tajam mendengarkan dan berita-berita sensasi akan disebarluaskan. Orang menganggap itu sebuah kebenaran. Makin disampaikan, makin diposting, makin disampaikan ke banyak orang, makin jadi seolah-olah itu kebenaran, padahal belum tentu benar. Dan bukan itu saja, ya saya mencatatkan Tuhan bukan saja memberikan lidah seorang murid, tapi juga telinga seperti seorang murid. Yang berarti apa? Kalau lidah seorang murid berarti lidah yang mau belajar, yang tidak asal terima bulat-bulat, mencerna, menganalisis, mendiagnosis, baru kemudian menyampaikan. Dan kalau belum yakin, jangan buru-buru sampaikan. Begitu juga dengan pendengaran. Segala berita bisa saja terlontarkan, kata-kata bisa tersampaikan, tapi kita juga punya hak untuk mendengarkan apa yang patut kita terima, untuk mendengarkan apa yang patut kita percayai. Kita perlu uji segala sesuatu. Kita perlu tes apakah benar yang disampaikan itu benar-benar benar, atau hanya sekedar sensasi belaka untuk menambah riuh ramainya pemberitaan yang sekarang orang juga bisa beli. Mau berita buruk, dia bisa bayar untuk jadi buruk. Mau berita baik, dia juga bisa bayar untuk jadi berita baik. Wow, mengerikan sekali dunia pemberitaan ini. Makin banyak pemberitaan yang tidak benar, makin banyak penderitaan yang membuat orang benar tersandung dan tergoda dari dalamnya. Dan dilanjutkan lagi dalam Yesaya pasal 50, Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Berarti Tuhan ingin katakan, pertajamlah telingamu dan patuhlah kepadaku. Jangan berpaling ke belakang, tapi lihatlah kepadaku. Tuhan ingin seorang murid itu hanya memandang kepada gurunya. Tajamkan telinga kepada kilau berita pencipta dunia dibandingkan kacaunya berita dari dunia ini, yang entah sumbernya dari mana, bisa beredar bagaikan kabar burung yang berarti hanya berkicau sejenak, pergi dan tidak dapat ditangkap burungnya. Wow, mengerikan juga ya. Dan lebih lanjut lagi ayat 10, Yesaya 50 ini mengatakan, siapa yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba Allah, biarlah ia hidup di dalam cahaya, karena kalau dia hidup dalam kegelapan, dia akan tambah tersesat. Tapi saat kegelapan itu datang, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan sang cahaya utama dalam hidup, serta bersandar kepada Tuhan. Bagian akhir dari Yesaya pasal 50 mau beritahukan kepada kita tentang rahasia untuk kita tidak dikacaukan pada kicauan tipu daya berita-berita dari dunia ini, yaitu apa? Hiduplah takut akan Tuhan dan tajamkanlah telinga mendengarkan suara Tuhan. Dan lalu kemudian peganglah itu, dan biarlah hidupmu dicahayakan oleh sinar kebenaran Tuhan, sehingga kita percaya hanya nama Tuhan. Melampaui segala berita-berita di dunia yang begitu menggelisahkan, ada Tuhan yang menyertai kita, bahkan menghapuskan segala kegelisahan kita menjadi damai sejahtera. Dan kita tidak lagi dikacaukan oleh kicauan-kicauan tipu daya dari berita dunia ini. Ingat, setiap berita yang kita dengar bisa menambah derita kita, tapi juga memang bisa mengurangi derita kita. Karenanya pilah yang mana yang patut kita tajam mendengar, atau yang mana yang kita hanya asal dengar saja, dan lupakan bila itu menggoyahkan imanmu. Lupakanlah bila itu menjatuhkan semangatmu. Tuhan mengasihi kita sekalian, hiduplah di dalam kebenarannya senantiasa. Amin.